Indonesia, kembali lagi berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Tadi kita udah ngobrolin senam SKJ dan kami berdua bersemangat untuk menghidupkan lagi SKJ, ya kan ya? Bener kan ya? Aduh, senam kesegaran jasmani. Kalau pada nggak tahu apa sih kepanjangan SKJ itu, itu zaman SD kita mah wajib ya olahraga, Senin upacara. Setelah itu setiap hari sebelum masuk kelas SKJ. Iya, tiap hari Jumat tuh, Mbak. Aku kalau di sekolahku biasanya. Aku tiap hari. Wow, sekolah atlet ya Mbak? Calon atlet ya dulu ya? Setiap hari pakai seragam. Iya, kalau aku hari Jumat aja. Itu hafal banget ya, begitu selesai olahraga langsung pelajaran agama. Iya, kenapa ya kalau pelajaran agama itu selalu hari Jumat ya? Habis olahraga ganti baju seragam ke SD lagi merah putih, habis itu belajar agama biasanya gitu. Kalau aku hari Jumat itu udah pasti jam terakhir tuh pelajaran agama. Jam pertama itu matematika. Setelah matematika terus bahasa Indonesia baru pelajaran agama. Itu udah tinggal nyoponya. Terus kalau Sabtu jam pertama itu matematika. 2 jam ya kalau nggak salah matematika. 2 jam apa 3 jam aku lupa. Setelah itu baru olahraga. Setelah olahraga langsung jam istirahat kan. Dan itu kayaknya yang aduh kenapa ya nggak pagi aja ya olahraganya. Kan capek banget, ngantuk banget kan kalau udah siang-siang itu di kelas. Benar. Ya, Bapak Ibu guru yang menonton kita, guru olahraga. Oke, nah di segmen kali ini kita akan membagi soal WFH atau work from home. Survei Microsoft Corp berjudul The Next Great Disruption is Hybrid Work, Are We Ready? Menemukan fakta bahwa 83% karyawan di Indonesia menginginkan opsi kerja jarak jauh seperti WFH. Udah mulai keenakan ini. Aku tetap WFO, sukanya. Temuan ini sejalan dengan survei Decoding Global Ways of Working yang dilakukan oleh SIG Asia, sebuah portal penyedia info lowongan kerja, diikuti oleh 66.624 responden yang berdomisili di Asia. Dalam survei tersebut mengungkapkan sebagian besar pegawai di Asia lebih memilih hybrid working dengan opsi 2 hingga 3 hari bekerja dari rumah. Bahkan 49% responden dari Filipina ingin seminggu penuh bekerja dari rumah. Wow. Alasannya kasus COVID-19 terus meningkat, kemacetan parah, dan sistem transportasi publik yang belum terlalu menunjang. Dari total responden tersebut hanya 7% yang mau bekerja di kantor setiap hari. Namun untuk Hong Kong hal yang terjadi justru sebaliknya. Sebagian besar malah memilih bekerja penuh di kantor. Yeay, saya mendukung Hong Kong. Indonesia sendiri nih ada angkanya nggak sih? Indonesia sendiri ada di antara ini kalau aku nggak salah. Mana ya tadi ya? 83% karyawan Indonesia menginginkan opsi kerja jarak jauh. Banyak seperti juga itu. Iya. Banyak juga loh, harus dipertanyakan alasannya kenapa. Kalau aku pribadi sih kenapa nggak suka WFH karena aku mungkin masih punya anak kecil kali ya, jadi ngerasa nggak kondusif. Nggak kurang produktif gitu ya, waktunya nggak maksimal untuk kerja. Itu satu. Terus yang kedua tetap sih ngerasa beda ya. Mungkin kalau zaman dulu saat aku freelance gitu ya, freelancer, ambience-nya emang udah kebentuk kan bahwa aku bisa kerja di mana aja gitu. Begitu aku masuk ke satu kerja yang seperti sekarang ini yang 9 to 5, yang office hour, yang harus di kantor, udah kebentuk nih, hampir 2 tahun udah kebentuk gitu kan. Jadi harus kayaknya kalau harus berubah lagi tuh yang wow gitu kayak culture shock jatuhnya ya. Betul, ditambah lagi ada anak kecil. Kayaknya sih semua ibu-ibu yang punya anak kecil tanpa memakai jasa pembantu gitu ya, pasti merasakan itu. Aku jadi keinget nih Mbak Lisa ngebahas Abigail. Dari sejak awal mula COVID sampai dengan sekarang kemarin,
Itu keponakan aku sampai dengan beberapa hari yang lalu dia nggak pernah nanya, "Mama kapan sekolah lagi sih?" Nah, sekarang dia udah mulai bertanya, "Kapan sih mah kita sekolah lagi?" Itu Abigail udah sampai bosen dia. Iya. Kapan sih gitu. Karena proses guru juga kan bermasalah juga kan, maksudnya dengan ngerubah pola belajar dari rumah BDR, PJJ, entah apapun lah itu istilahnya gitu kan ya. Mereka juga kayak banyak dikasih tutorial gitu yang lumayan bikin, ya sekarang guru biasanya pergi ke sekolah ngajar anak orang. Nah sekarang dia di rumah harus ngajar anak orang, sementara anaknya juga diajar sama orang gitu kan. Ibaratnya kan kayak gitu kan. Jadi Dan ya kayaknya emang nggak humanis ya kalau menurut aku ya. Lain kalau kita ngajarin misalnya, sesimpel aku kalau WFH nih ke teman-teman skrip misalnya, ini gini, nggak kayak gini, enakan tuh gini-gini. Tapi kalau kita ini kan apa ya, ada delay ya ketika kita ngobrol, sama kayak langsung, kamu mau ngomong apa sih ini? Aku bisa ngeliat ekspresi satu. Terus yang kedua, ini lomba ini jadi cepet. iya benar. Tapi ketika di sini emang beda sih. Kalau aku pribadi ya, aku merasakan seperti itu. Iya. Tapi ya yang 83% mungkin aku tidak masuk di bagian situ. Saya Iya. pendukung Hongkong, harus kerja di kantor. Jangan sampai nanti banyaknya jadi pilih homeschooling juga gitu kan anak sekolahnya. Aduh. Betul. Nah lanjut Mbak Lisa, tadi sampai mana? Nah itu tadi hasil dari survei yang berhasil dikumpulkan oleh tim kreatif ya kan Mbak ya. Dan kembali tim kreatif memberikan hal seru untuk kita bagi juga nih Mbak. Ini memang seru nih. Dulu saat kita tidak terbiasa dengan WFH atau virtual meeting, kita nggak pernah sibuk melambaikan tangan ketika meeting. Berbeda dengan adaptasi saat pandemik ini, seringkali tanpa kita sadari Kita melambai. emang iya. Bener. Sadar nggak kalau kita lagi, ini teman-teman yang WFH, yang absen WFH gitu ya. Kadang kan kita tanpa sadar gitu, kayak memastikan bahwa kita udah terhubung. Oh gitu. Aduh, ini setiap kreatif kita usil sih Mbak. Ya kan? Aku tahu siapa dia. Nah, apa mana tadi aku baca yang Berbeda sering? dengan adaptasi. Oh, dikutip dari MBC News. Oh, belum selesai. Kita melambaikan tangan pada teman-teman yang hadir dalam meeting virtual tersebut. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sih kita melakukan hal tersebut hanya buat halo, mau nanya atau memastikan Itu terkoneksi kayaknya gitu. sih, karena aku juga gitu ya sometimes. Ketika udah mulai oke, udah nyambung gitu ya, udah koneksi gitu, connection gitu, apalah itu istilahnya. Terus refleks itu emang gini. Itu kayak memastikan bahwa hey, gue udah kesambung kan, kayak gitu. Can you see me gitu ya? Can you hear me? Ya aku nggak tahu juga sih. coba turunin. Dikutip dari mbcnews.com, ahli bahasa tubuh Patty Wood mengatakan, kalau kita tidak melambaikan tangan saat meeting akan mulai, apalagi ketika meeting berakhir, ini justru mengkhawatirkan. Why? Para psikolog ahli komunikasi digital dan ahli bahasa tubuh di Amerika Serikat sepakat, dadah-dadah atau melambaikan tangan di akhir rapat virtual merupakan kebiasaan yang bagus. Hal tersebut menandakan bahwa kita benar-benar makhluk sosial. What? Yang kangen untuk bertemu dan terkoneksi dengan orang lain. Oh, masuk akal sih. Hanya karena kita harus menjaga jarak dan WFH bukan berarti kita tidak dapat membangun relationship yang bagus kan dengan teman-teman kita di kantor. Oh. Nah, itu tadi yang aku bilang. Dadah. Gitu ya? Oh. Kan kalau kita di kantor, kita nggak perlu pakai kayak gitu kan, paling gini. Oke, makasih Pak. Saya duluan Pak. Mari. Dadah, refleks. Kalau di sini kita pasti refleks. Pertama kalau begitu masuk, ya itu tadi aku bilang, kalau aku memastikan bahwa gue udah kesambung ya, kayak gitu. Oh iya. Kalau aku. Iya, nggak apa-apa Terus kalau sih. kalau kalau udah selesai meeting,
memastikan lagi cuman dah, oke, dah, kayak gitu. Aku live ya gitu. Heeh. Oh iya iya. Kamu enggak iya, ya? Berarti selama ini kamu kalau meeting virtual, oke. Dari datang begini. Kamu cabutnya kan karena laptopmu habis baterai. Iya. Tiba-tiba disconnect. Ya udah deh, nggak usah balik lagi. Nah, itu tadi mengenai kebiasaan dada-dada atau melambaikan tangan saat meeting virtual. Dan ini saya akan membagi mengenai mimpi tentang pekerjaan. Beberapa kawan Indonesia mengalami hal tersebut. Menurut Laurie Quinn Lowenberg, seorang analis mimpi mengatakan bahwa tiap mimpi bisa mempunyai arti yang berbeda meskipun tafsir mimpi bukanlah ilmu pasti. Ini Malisa banget sih. Namun ada alasan psikologis mengapa seseorang lebih sering bermimpi belakangan ini, terutama yang sering WFH ya. Menurut Deidre Barrett, seorang psikolog di Harvard Medical School dan penulis Dreams, krisis cenderung mempengaruhi bagaimana mimpi kita. Seperti ketika kita memikirkan sesuatu yang dramatis, emosional, dan intens di siang hari tanpa kita sadari akan mempengaruhi kita saat tidur. Dan perubahan gaya hidup yang menjadikan kita lebih banyak kesempatan untuk tidur atau tidur siang karena bekerja dari rumah, hal ini juga dapat meningkatkan daya ingat mimpi kita. Dalam survei yang dilakukan oleh Dreams Relate to the COVID-19 Coronavirus Pandemic, dalam observasinya banyak menemukan bahwa orang yang bermimpi tentang pekerjaan yang berkaitan dengan Zoom meeting biasanya karena stres. Apa gimana ulang. Dalam survei. Jadi ketika Anda sering bermimpi pekerjaan yang ada kaitannya dengan Zoom meeting, itu biasanya Anda stres. Kamu sering mimpi Zoom meeting ya. Sementara itu, jika ada mimpi tentang pekerjaan yang terus berulang, coba ketahui emosi apa yang biasa terasa dalam mimpi tersebut. Apakah itu ketakutan, kemarahan, atau kesedihan? Kemudian telaah apa yang telah terjadi dalam kehidupan pekerjaan Anda yang menyebabkan munculnya emosi yang sama dalam mimpi tersebut. Ini kreatif lagi ngomongin aku ya? Gak tahu. Kok aku merasa tersindir ya di bahasan yang ini. Oke. Nah, yang tadi pre-memori aja ya, nggak usah dikomentarin kalau gitu. Nah, jadi nggak gatel komentarin sebetulnya. Ya udah boleh deh Mbak, boleh apa tuh? Ya kan Anda kan 3 minggu berturut-turut Senin sampai Jumat meeting virtual terus, Bu. Iya ya, kececer otak aku loh. Dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Berhenti cuman gara-gara laptop mati, bukan karena selesai acara, tapi laptopnya mati. Sensor. Sudah sensor. Ketika aku ngomelin orang banyak tentang tidak taat prokes, ini ngomelin hal yang berbeda dan bikin aku deg-degan. Oke, nah kita lanjut lagi. Jadi nggak usah kebawa perasaan yang gimana gitu kalau mimpi masalah kantor, karena masih dalam kondisi pandemi. Tidak pernah lupa. Oh, ini kita udah mau closing ya? Karena masih dalam kondisi pandemi dan kami tidak pernah lupa untuk mengingatkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kamu sih nyindir-nyindir aku. Aku jadi boy. Stay healthy, stay positive, and stay happy. Ketemu lagi di Hai Indonesia untuk berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye. Mbak, aku deg-degan tahu kamu tuh.